pagi rekan-rekan semuanya, selamat bergabung di sesi virtual learning session di season keempat by Foster & Bridge Indonesia. Sebagai informasi, Foster & Bridge Indonesia itu merupakan unit bisnis dari Formasi Aquadia Group, di mana setiap 2 minggu sekali kami menyelenggarakan virtual learning session dengan menghadirkan tema menarik seperti ada soft skills, ada leadership, dan juga tema-tema menarik lainnya. Sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah melihat Eva, mungkin juga ada yang baru ya. Perkenalkan, saya Eva Kartika, saya di sini sebagai host yang akan memandu sesi webinar pada hari ini. Saya harapkan semoga Bapak Ibu semuanya tetap semangat dan sehat selalu di masa PPKM ini. Pada sesi webinar kali ini, selama 1,5 jam ke depan nanti akan ada Eva dan juga Pak Junet. Topik yang kita bahas adalah Essentials Leadership Mindset Every Leader Must Have yang akan difasilitasi oleh Bapak Junet Adiwibowo, SEAKMM MSc. Dari sesi ini kita akan bahas bagaimana sih seorang pemimpin dengan pola pikir yang berkembang akan membuat timnya percaya dan bisa menumbuhkan terus semangat untuk belajar dan bisa maju bersama. Sebelum kita mulai materinya, Eva akan bacakan sedikit rules-nya ya. Untuk webinar kali ini, mohon cantumkan nama lengkap Bapak Ibu di profilnya, bukan nama panggilan, mohon aktifkan video atau kameranya, bisa juga gunakan foto profil saat sesinya sedang berlangsung. Selama nanti Pak Junet menyampaikan materi, kami mohon izin untuk matikan seluruh audionya. Namun nanti kita ada sesi tanya jawab, ada diskusi, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau nggak bisa langsung tanya ke Pak Junet langsung. Dimohon tidak keluar ruangan ya selama sesi berlangsung, namun kalau ingin meninggalkan ruangan, boleh beritahu dulu untuk tim bisa ke Eva atau tim virtual learning session. Di kolom chatnya juga udah ada rules-nya. Oke, sebelum kita mulai materi, Eva mau nyapa dulu nih untuk Pak Junet terlebih dahulu. Halo Pak Junet. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun di dalam kondisi yang work from home semua ini, saya yakin insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk saling berbagi seperti itu. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk bisa men-share materi mengenai leadership. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junet Adiwibowo. Saya merupakan salah satu instruktur di Foster & Bridge dan memang spesialisasi saya adalah di strategi serta di finance tentunya seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan bicara mengenai leadership, tapi konsep leadership yang ingin saya bicarakan itu lebih ke arah mindset. Jadi pola pikir Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam kesempatan ini materinya nggak banyak ya karena memang kita mencoba lebih fokus seperti itu, tapi kita akan bicara mengenai nanti mungkin kita lebih banyak mengisi dengan praktek di lapangan seperti itu, mungkin ada kasus atau ada event-event atau ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu menarik di perusahaan Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan secara bersama-sama seperti itu. Baik, saya coba share screen-nya dulu. Mbak Eva kayaknya masih di disable saya untuk share screen. Sudah. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan bicara mengenai essential leadership mindset that every leader must have. Jadi sebetulnya leadership ini sesuatu hal yang sangat abstrak ya teman-teman sekalian. Jadi tapi juga banyak sekali literatur yang kemudian juga pendapat bahwa leadership itu sebetulnya juga dibentuk. Jadi ada leadership yang memang lahir secara sendirinya, jadi memang udah born as a leader, jadi memang lahir sebagai pemimpin. Tapi juga ada banyak juga leader-leader yang muncul karena kondisi, karena dibentuk seperti itu. Jadi kita istilahnya setiap orang kalau ada di Islam tuh setiap orang adalah pemimpin dan itu benar. Jadi setiap orang itu adalah pemimpin dan kepemimpinan itu bisa dibentuk sebetulnya. Jadi kita akan bicara mengenai apa sih mindset atau pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mereka bisa berhasil dalam organisasi, dalam perusahaan, seperti itu, dalam keluarga. Jadi apa sih yang kira-kira dibutuhkan? Baik. Nah, ini dia. Jadi
satu hal yang harus kita ingat juga teman-teman, bahwa leadership ini dimulai dari sebuah mindset. Jadi istilahnya itu semuanya sebelum itu kita lari ke masalah nanti, oh dalam leadership itu kita harus mendelegasi, kita harus coaching, kita harus team building segala macam. Itu kan merupakan hasil atau merupakan result dari sebuah mindset atau dari beberapa mindset. Seperti itu. Jadi semuanya itu dimulai dari pola pikir, gitu. Kalau pola pikirnya itu sudah positif, maka insya Allah segala aktivitas, segala tindakan itu juga akan positif juga, seperti itu. Nah, sama bahwa pola pikir kepemimpinan itu sifatnya itu lembut, halus, jadi nggak kelihatan. Jadi ibaratnya gini, sangat jarang sebuah pola pikir itu terbentuk secara sekaligus atau secara mendadak. Kalau perbuatan atau action itu bisa, tapi kalau pola pikir itu biasanya dimulai dari pembiasaan. Nah, jadi karena perilaku itu muncul karena pembiasaan. Nah, pembiasaan ini merupakan reinforcement dari pola pikir yang ada. Jadi sebelum kita melakukan apa yang namanya delegasi atau coaching, atau sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas ataupun tindakan-tindakan kepemimpinan, itu sebetulnya sudah tertanam di dalam benak kita suatu pola pikir. Apakah kita menjadi pola pikir kita agresif, seperti namanya salesperson, nah itu pola pikirnya kan agresif. Ya, mereka memang pendobrak seperti itu. Atau pola pikir seorang accountant yang lebih konservatif. Nah, ini dipengaruhi oleh mindset-nya. Jadi alam bawah sadar juga berpengaruh sekali. Nah, ini hanya bisa dibentuk kalau dilakukan reinforcement terus-menerus. Gitu. Jadi istilahnya kalau kita sering melihat kan banyak sekali kita ada yang namanya bootcamp gitu kan. Ya, dengan ikut bootcamp 3-4 hari kemudian perilaku bisa berubah. Saya yakin betul. Jadi kalau kita ikut bootcamp terus di training, di coaching sedemikian kan, itu begitu selesai itu pola pikir akan berubah. Tapi tindakan dan pola pikir itu berubah sifatnya itu temporer. Kenapa? Karena saya yakin 3 bulan kemudian udah berkurang, intensitasnya sudah berkurang, semangatnya sudah berkurang. Kenapa? Karena memang perlu adanya reinforcement, perlu penguatan-penguatan. Nah, penguatan-penguatan ini harus dilakukan tiap hari, tiap saat seperti itu supaya membentuk sebuah perilaku. Jadi yang kita kejar pertama kali sebetulnya adalah penguatan dari mindset, dari pola pikir dulu, yang kemudian bisa akan mengarah pada perubahan dari perilaku. Nah, ada beberapa mindset yang menurut saya itu cukup krusial bagi keberhasilan seorang pemimpin. Nah, mindset-nya itu ada 4. Yang pertama itu mindset-nya itu sifatnya growth, yaitu mindset yang sifatnya yang memperhatikan pertumbuhan. Jadi perkembangan. Yang kedua inklusif. Inklusif ini dalam arti bahwa mereka sifatnya itu non partial. Jadi benar-benar lengkap, integral. Lalu ketiga itu agile. Agile itu gesit. Dan yang keempat itu pola pikir enterprise. Jadi pola pikir perusahaan. Jadi pola pikir yang sifatnya lebih ke makro, seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan coba untuk mengeksplor masing-masing mindset tersebut, dan bagaimana efeknya atau impact-nya terhadap perusahaan. Dan mungkin dari sini kita juga bisa melihat bagaimana mindset-mindset ini bisa berkontribusi terhadap karir kita semua dan juga bisa berkontribusi untuk menghadapi situasi pandemi seperti saat ini. Yang seperti yang Bapak Ibu rasakan dan saya rasakan juga bahwa dengan adanya PPKM darurat ini kan hampir semua aktivitas itu berhenti. Seperti itu. Dan kita dipaksa, perusahaan dalam hari ini juga dipaksa untuk berkreativitas gitu kan. Untuk bagaimanapun juga dari sisi biaya itu akan terus jalan, tapi dari sisi pendapatan atau sales ini juga mengalami kontraksi yang cukup keras gitu kan. Jadi kita harus benar-benar mencoba mengimbangi antara pendapatan dengan pengeluaran, tapi juga tidak melupakan unsur humanitas atau unsur kemanusiaan yang ada. Nah, semoga dengan mindset-mindset yang kita akan bahas ini itu bisa
memberikan semacam kreativitas, semacam jalan keluar atau ide-ide baru bagi teman-teman untuk bisa mengatasi kondisi-kondisi yang ada. Seperti itu. Baik, kita coba langsung masuk aja Bapak Ibu sekalian, kita ke beberapa mindset yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu growth mindset. Jadi pemimpin itu harus berpikir yang bersifat itu tumbuh. Jadi istilahnya bahwa mereka itu mencoba untuk selalu melihat bahwa kita manusia itu bisa belajar, kita bisa tumbuh berkembang, dan kita bisa mengekspansi, kita bisa menambah skill kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya kapasitasnya hanya sekian seperti itu. Jadi kita menganggap diri kita dan teman-teman kita, karyawan kita itu adalah orang yang bisa berubah, tumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Jadi positivity itu penting sekali. Seperti itu. Nah, mindset ini penting karena apa? Karena kita tahu bahwa dunia itu dalam bisnis itu namanya kesulitan itu kan selalu ada. Jadi kita akan ketemu yang namanya hambatan, kita akan menemui kendala seperti itu. Nah, kalau kita tidak memiliki pola pikir yang sifatnya growth mindset ini, maka begitu ada kena kendala 1, 2, 3 kali, akhirnya kita mutung. Nah, orang yang berpikiran positif, berpikir bahwa semua itu sebetulnya bisa dipelajari, semua itu bisa diselesaikan, ya kan? Itu akan selalu memiliki sisi positif dalam melihat suatu masalah. Jadi ketika kita menghadapi sebuah problem atau sebuah kendala bisnis atau kendala pribadi seperti itu, maka kita bisa melihat dari sisi positifnya. Dan kita merasa bahwa kita mampu untuk melakukan itu, kita mampu untuk berkembang seperti itu. Pemimpin yang tidak memiliki yang lack of growth mindset ini itu biasanya lebih stagnan dan lebih pesimis dalam menghadapi semua kendala atau semua masalah yang ada. Seperti itu. Nah, tapi tolong dibedakan antara growth mindset dengan nekat. Ini beda nih. Nekat itu nggak punya mindsetnya berbeda dengan growth. Growth itu kita bahwa semuanya itu bisa kita pelajari. Bahwa ada dasar-dasar yang kita pelajari untuk menghadapi sebuah masalah. Growth itu tidak berarti kemudian kita tidak memperhatikan risiko. Tetap kita harus memperhatikan risiko, tapi kita melihat risiko itu dari sisi positif. Kan kalau di dalam kata-kata Chinese itu kan resiko sama return itu saling merupakan dua sisi dari mata koin seperti itu. Jadi ketika kita melihat risiko, pada saat itu juga kita juga melihat sebuah peluang. Dan itu dibalik juga, ketika kita melihat sebuah peluang, maka sebenarnya di situ kita juga harus bisa melihat risiko. Nah, pemimpin yang bisa melihat secara keseluruhan risiko maupun return ini, itu memiliki pola pikir yang sifatnya mindset-nya itu a growth. Jadi beda dengan nekat. Kalau nekat itu nggak mikir risiko. Tapi tidak berarti pola pikir nekat itu juga salah, nggak juga. Karena ada satu titik di mana kadang-kadang kita sudah pada kondisi tidak bisa melakukan apapun juga, akhirnya ya sudah mau nggak mau kita harus tanda petik nekat seperti itu. Itu juga tidak disalahkan. Jadi semua tergantung kondisi yang ada. Jadi yang pertama yang harus dimiliki oleh pemimpin itu adalah mindset-nya itu pertama mindset yang sifatnya itu positif, itu tumbuh. Keinginan untuk tumbuh, untuk belajar, karena dengan demikian mereka akan kita ini akan menjadi lebih persisten, kita akan menjadi lebih optimis. Gitu. Satu jalan nggak bisa, jalan kedua, jalan ketiga, jalan empat. Kalau istilah mentor saya, dia pernah bilang ke saya bahwa masa sih kita 100 kali nyoba, satu nggak jadi, seperti itu. Tapi 100 kali nyoba itu jangan dengan cara yang sama. Gitu. Artinya kalau udah lewat jalan situ kena terus, artinya memang udah bukan jalan yang situ. Nah, itu kita cari jalan lain seperti itu. Nah, jadi mentor saya bilang gitu, masa 100 kali nyoba, masa satu aja nggak jadi sih? Pasti dikasih satu. Nah, itu yang pertama, growth mindset. Yang kedua,
pola pikir yang kedua yang juga membantu pemimpin untuk bisa berhasil dalam organisasi itu adalah inklusif. Inklusif ini artinya adalah integral, terbuka. Jadi dia nggak parsial, dia nggak bias, dia nggak bias terhadap oh saya lebih suka sama orang ini, saya terima pendapatnya ini, saya nggak suka sama orang ini, saya nggak mau terima seperti itu enggak. Jadi mereka ini adalah orang pemimpin yang melihat pendapat itu dari pendapatnya dan bukan dari siapa yang ngasih pendapat. Bisa jadi yang ngasih pendapat itu orang yang nggak disukai atau orang yang dari orang yang istilahnya musuh kita gitu kan, lawan politik atau lawan politik di perusahaan maksudnya, seperti itu, atau mungkin juga dari orang-orang yang levelnya itu di bawah. Karena tidak jarang suatu bisnis itu bisa berkembang itu hanya karena pemimpin mendengarkan saran atau usulan dari office boy mereka atau saran usulan dari security mereka seperti itu. Itu tidak jarang. Banyak beberapa kasus yang seperti itu. Nah, jadi pola pikir inklusif ini mereka tuh terbuka terhadap semua perspektif maupun semua ide. Jadi nggak ada lagi di dalam pola pikir mereka itu adanya blockage atau ngeblok kalau ide dari dia saya nggak mau terima deh, pasti jelek seperti itu. Enggak, justru salah. Pola pikir inklusif ini mereka malah lebih mendorong dirinya pemimpin untuk menerima semua ide. Nah, jadi istilahnya dia akan mempertimbangkan semua saran, dia akan mempertimbangkan semua usulan tanpa melihat siapa yang bicara. Jadi idenya itu mungkin kalau dalam taraf yang paling sederhana itu brainstorming. Jadi ketika kita melakukan brainstorming dan brainstorming ini merupakan salah satu tools yang kuat untuk bisa untuk bisa menumbuhkan dan mempertahankan pola pikir inklusif. Karena ketika kita melakukan brainstorming, kita tidak melihat siapa yang ngasih ide, kita tidak melihat apakah ide itu bisa berhasil atau tidak, kita tidak melihat ini idenya apa sih nggak jelas, ini idenya bombastis atau idenya ini nggak bisa diterapkan. Kita nggak bilang seperti karena ketika kita melakukan brainstorming, kita tidak boleh menerapkan filter terhadap ide. Jadi salah, jadi kalau kita brainstorming, kita udah pikir ini masuk akal atau enggak. Brainstorming itu nggak boleh. Nah, ini merupakan tools yang kuat buat saya, menurut saya, untuk bisa mempertahankan atau bisa menumbuhkan pola pikir inklusif. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah tumbuh, dia berpikir positif, ya kan? Bahwa semuanya itu bisa dipelajari, semua itu bisa diselesaikan, kita bisa mengembangkan ilmu kemampuan kita nggak ada istilahnya tidak ada orang yang tidak memiliki bakat, setiap orang punya bakat, setiap orang punya kelebihan. Nah, habis itu didukung juga dengan pola pikir inklusif, di mana dia menerima terbuka terhadap semua pikiran, terbuka semua ide, seperti itu. Sehingga dengan pola pikir inklusif ini kita tidak terjebak dari fanatisme, tidak terjebak dari pola pikir yang lama, dan juga tidak terjebak dari pola-pola atau pattern organisasi yang lama yang tidak berhasil. Seperti itu. Nah, kalau saya boleh kasih contoh untuk pola pikir inklusif ini adalah apa yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini berhasil, tapi dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan startup. Ya, kalau kita bicara mengenai disruptive innovation, nah ini sebenarnya emphasize menekankan pentingnya perusahaan-perusahaan yang besar ini yang sudah maju untuk memiliki pola pikir inklusif. Kenapa? Contoh, mungkin toko buku, ya kan, Barnes and Noble, toko buku yang terkenal di luar negeri itu kan hancur karena Amazon. Atau sekarang kita bicara mengenai sebelumnya itu kita bicara mengenai Bluebird, ya kan, perusahaan-perusahaan taksi Indonesia ini karena dia pola pikirnya itu dia tidak terbuka terhadap ide-ide baru, sehingga akhirnya dia kena pukul oleh adanya Gojek, oleh adanya GrabCar atau GoCar seperti itu. Nah,
ini sebetulnya kenapa? Karena mereka tidak mencoba tidak melihat bahwa sebetulnya dunia ini udah mulai berubah. Ya, pola-pola yang dulu berhasil dipergunakan itu nggak jalan sekarang. Kalau dulu kita dari produsen ke konsumen itu rantainya panjang sekali, sekarang kita bisa potong seperti itu. Nah, ini itu penting sekali buat perusahaan atau pimpinan perusahaan untuk memiliki pola pikir untuk menerima semua ide dulu, melihat semua ide dulu, seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film yang dibintangi oleh Brad Pitt tentang zombie, World War Z kalau nggak salah, itu ketika dia ke Israel, dia bingung karena ketika kejadian tersebut Israel itu sudah mendirikan tembok tinggi. Terus dia tanya, kenapa kamu bisa mendirikan tembok tinggi tersebut? Sedangkan kejadiannya belum ada. Dia bilang, di Israel itu ada istilahnya, mungkin bahasanya komite 7 atau komite 9. Kita bilang komite 9 kalau nggak salah. Jadi ada 9 orang yang dipilih oleh pemerintah Israel untuk memikirkan apa yang terjadi di hari depan, in the future, yang bisa membahayakan keberlangsungan negara Israel. Dari 9 orang tersebut, 1 orang itu punya tugas yang paling penting. Apa? Mematahkan pendapat dari 8 orang yang ada. Jadi kalau 8 orang itu sepakat bahwa zombie itu tidak ada, maka 1 orang ini harus memiliki pendapat zombie itu ada, itu mungkin secara saintifik dan bagaimana menyelesaikannya. Nah, ini salah satu pola pikir yang saya pikir pola pikirnya negara Israel itu inklusif. Jadi jangan karena 8 orang setuju, 8 orang dipilih ini setuju, akhirnya kita setuju. Enggak, dia tetap harus ada 1 orang yang melihat bahwa kemungkinan zombie itu muncul ada. Dan bagaimana mengantisipasinya. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian membuat negara Israel akhirnya membuat tembok yang tinggi seperti itu. Nah, ini salah contoh di film ya. Kalau saya kebetulan saya nonton di film gitu. Nah, itu satu contoh para pola pikir inklusif yang ada. Baik, yang ketiga pola pikirnya adalah agile. Nah, ini pola pikir yang saya kira teman-teman sudah sepakat kalau ini. Agile itu harus gesit. Nah, di zaman sekarang ini kita harus gesit. Kita harus gesit, kita harus bisa pertama, yang dimaksud gesit ini adalah satu yang paling utama, dasarnya adalah kita harus bisa menyerap informasi, mengambil informasi, mendapatkan informasi, dan dapat memfilternya dengan cepat. Jadi, saya kira kondisi sekarang ini, contoh kelangkaan tabung oksigen, atau contoh obat cacing yang jadi salah satu dikategorikan dianggap sebagai obat yang bisa menyembuhkan COVID. Nah, pimpinan yang agile itu ngelihatnya sebagai opportunity, seperti itu kan. Dia tahu bahwa wah ini kebutuhan tabung oksigen tinggi, akhirnya apa yang dia lakukan? Mungkin kalau pemimpin yang agile, saya tidak bicara etik atau non etik dulu ya. Kita nggak bicara etik atau non etik, tapi yang dilakukan adalah wah dia beli banyak tabung, akhirnya itu begitu harga naik dijualin. Nah, tabung yang dulu harganya cuma 650.000, sekarang mungkin sekitar 5 jutaan. Seperti itu. Karena kelangkaan. Nah, kemampuan dari perusahaan itu untuk bisa menangkap tren atau kecenderungan yang terjadi di masyarakat sebelum waktunya itu merupakan sebuah ilmu yang luar biasa bermanfaat dan sulit sekali. Karena ada masalah. Mungkin kita tahu bahwa oh iya nih kayaknya karena COVID, bisnis yang berhubungan dengan COVID pasti akan kencang gitu kan, akan sukses seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa kita tuh kadang-kadang ada risiko. Aduh, bener nggak ya? Yakin nggak ya? Jangan-jangan begitu kita beli, nggak terjadi seperti itu. Nah, jadi ini pola pikir agile. Jadi dia bisa beradaptasi. Contoh ada apotik yang di tempat saya, dia itu dulu jualan obat aja biasa, jualan obat. Tapi sekarang kemudian dia bisa membuat paket-paket vitamin untuk isoman, paket-paket obat untuk isoman seperti itu.
Atau teman saya yang dulunya cuma jualan rendang, jualan nasi Padang secara online, tetap secara online, rumahan, akhirnya dia ngebuat paket isoman. Seminggu 600.000 untuk 4 orang, pagi, siang, sore makannya. Nah, ini kan pola pikir yang sifatnya adaptif, gesit, menangkap peluang. Wah, ini orang nggak mau keluar, orang nggak bisa keluar, yang isoman nggak bisa keluar, nyari makan susah, ini pakai paket kita aja. Kita anterin, kita kasih menunya sehat, segala macam, peluang, seperti itu. Nah, ini pola pikir yang mungkin tidak sampai se-extend seperti itu, tapi kita sudah memiliki semacam modal bahwa pola pikir kita adaptif, harus gesit, gitu. Jadi jangan terpaku sama keberhasilan masa lalu. Nah, yang terakhir pola pikirnya adalah pola pikir yang sifatnya itu enterprise, jadi pola pikir secara perusahaan. Nah, jadi kita harus berpikir apa yang terbaik buat perusahaan, gitu kan. Bukan yang terbaik buat satu divisi atau satu departemen, seperti itu. Tapi benar-benar kita berpikir secara keseluruhan, apa yang terbaik buat perusahaan, seperti itu. Bisa jadi pada extent yang paling berat itu bisa jadi ketika kita melakukan rasionalisasi. Itu. Jadi dalam kondisi seperti ini banyak teman-teman saya, banyak klien-klien saya yang curhat, yang berkonsultasi bahwa kondisinya sudah parah, sehingga memang akhirnya mau nggak mau harus dilakukan rasionalisasi terhadap karyawannya. Nah, akhirnya ya memang satu sisi ada masalah humanity, di sisi lain ya mereka harus mengambil keputusan for greater good ya, untuk kebaikan yang lebih besar lagi, sehingga mereka mungkin mohon maaf kata-katanya akhirnya ya yang bisa saya katakan ke mereka maupun ke mereka katakan kepada diri mereka sendiri sebagai consolation, sebagai apa namanya ya, kata-kata yang menenangkan diri bahwa ya saya korbankan 5 untuk menyelamatkan 30 atau 40, ya sudahlah mau diapain lagi, seperti itu. Itu consolation aja sebetulnya. But deep inside mereka juga merasa bahwa lu berat sekali gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, seperti itu. Nah, itu pada suatu titik di mana ini pada COVID sekarang ini, pandemi sekarang ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Nah, tapi pilihan yang terbaik adalah pilihan yang memang bersifat tuh memiliki pola pikir enterprise, memiliki pola pikir yang lebih universal, yang lebih besar, seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan yang lebih kecil, seperti itu. Ini enterprise mindset. Nah, itu adalah 4 mindset pola pikir yang menurut saya pada saat COVID ini, khususnya pada saat pandemi ini diperlukan, sangat dibutuhkan, dan mungkin kalau bisa kita hidupkan kembali, kalau kita bisa perkuat kembali, ini akan lebih baik. Yang pertama, pola pikir yang positifly untuk tumbuh. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, bahwa semua masalah itu nggak ada masalah. Selama masalah itu ada jalan keluarnya, nggak usah pusing, nggak usah takut, nggak usah ribet. Yang ribet itu adalah kalau masalah nggak ada jalan keluar, nah itu jadi ribet. Tapi kalau setiap masalah itu ada jalan keluarnya, itu pasti ada cara untuk bisa menyelesaikan. Jadi pertama, positively untuk growth, untuk tumbuh, untuk belajar, untuk mempelajari. Bahwa dunia ini bergerak berdasarkan pola, seperti itu. Jadi pola-pola ini yang kita pelajari. Masalahnya boleh baru, tapi polanya bisa jadi lama. Bisa jadi sama, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah inklusif. Terbuka terhadap semua pola pikir. Gitu. Tidak berarti kita mengikuti, tapi kita terbuka. Kita melihat. Karena bisa jadi pola pikir yang kita anggap salah, ternyata memiliki kebenaran. Seperti itu. Nah, ketiga, agile. Nah, agile ini sifatnya adalah gesit, harus adaptif. Seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang ini, perusahaan-perusahaan di dunia dan di Indonesia sekarang sudah mulai nih melihat agile mindset ini sudah mulai tumbuh dan sudah mulai terrealisir. Dengan WHF ini sebetulnya salah satu pola pikir, salah satu implementasi dari agile mindset yang terjadi karena keterpaksaan. Nah, jadi memang dipaksa untuk bersifat adaptif.
Kalau nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Jadi dipaksa. Kayak saya yang selama ini terus terang saya kurang suka dengan pola apa istilahnya ngasih training atau ngasih sharing informasi berdasarkan online. Karena buat saya bertemu muka itu lebih serak, mungkin karena saya old fashion gitu ya. Jadi saya bisa ketemu orangnya, saya bisa ngelihat mereka facial interaction, saya bisa ngelihat body gesture-nya seperti apa. Dan itu buat saya lebih menyenangkan, buat saya lebih satisfaction-nya lebih tinggi gitu kan. Tapi karena kondisi kayak sekarang kita beradaptasi dengan baik gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus belajar. Dulu kita pakai Skype, ya kan? Cuma ada Skype dulu gitu kan. Sekarang saya di laptop di handphone saya ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams. Sebenarnya sama aja semuanya gitu kan. Cuma akhirnya ya kita harus belajar. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadi kita harus agile juga. Dan yang terakhir itu enterprise. Enterprise itu melihat secara keseluruhan. Kita melihat kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan sifatnya individu. Nah, apakah keempat pola pikir tersebut bisa kita terapkan dalam sebuah organisasi? Jawabannya itu bisa. Tapi kembali lagi, keempat ini bisa tumbuh ibaratnya itu benih. Benih itu bisa tumbuh dengan baik kalau tanahnya itu baik. Kalau tanahnya itu subur. Ya, kalau kita menanam istilahnya padi atau menanam pohon jeruk gitu kan, benih jeruk di tanah yang tandus, maka hasilnya mungkin tidak akan optimal. Nah, untuk bisa menumbuhkan keempat pola pikir tersebut, maka dibutuhkan tanah yang baik di perusahaan. Nah, tanahnya ini apa? Tanahnya ini adalah budaya, culture dari perusahaan. Kalau budayanya itu, mohon maaf, budayanya itu budaya yang strict, budaya yang misalnya one man show, di mana owner yang ngambil keputusan terhadap semua kegiatan operasional, maka keempat mindset ini susah untuk tumbuh. Seperti itu. Itu pasti. Karena apa? Karena pasti terhadang terus, atau perusahaan yang sangat menghargai senioritas. Gitu kan? Oh, pokoknya senior. Yang tua lebih dianggap seperti itu, lebih diperhatikan. Nah, ini susah untuk tumbuh. Kenapa? Karena masalah budaya. Demikian pula, seumpamanya ada perusahaan yang sangat memberikan penghargaan kepada individu. Jadi kalau ada individu yang salesnya bagus atau yang ini bagus, wah luar biasa. Atau divisi yang bagus luar biasa. Ngasih benefit luar biasa, ngasih bonus yang luar biasa. Jadi istilahnya royal terhadap achievement individu, ini akan susah memiliki pola pikir mindset yang sifatnya enterprise. Kenapa? Karena mereka sangat menghargai kebebasan individu. Nah, paling gampangnya seperti itu. Negara Amerika itu negara yang sangat menghargai individu. Terus untuk mereka berpikir seperti negara Eropa yang sosialis, ya bukan komunis ya, yang sosialis, yang mana mereka kesejahteraan kayak Swedia, kesejahteraannya itu luar biasa terhadap semua penduduk, itu mereka susah. Di Amerika itu gap antara miskin dengan kaya itu luar biasa. Sedangkan di negara-negara Eropa, Skandinavia, itu gapnya tuh relatif lebih kecil. Kenapa? Karena mereka negara sosialis. Di Eropa, sekolah itu gratis, karena setiap penduduk punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau di Amerika, enggak, sekolah itu tidak gratis. Mungkin public school gratis, tapi yang public itu juga nggak banyak, dan kualitasnya jelek sekali seperti itu. Kalau di Eropa enggak. Saya punya pengalaman ketika saya di Eropa, anak saya mau masuk sekolah di sana, nggak ada yang namanya sekolah favorit seperti di Indonesia sekarang ini kan, seperti di DKI sekarang ini kan nggak ada sekolah favorit lagi udah. Semua sekolah sama, kualitasnya sama. Tapi kalau ketika di Amerika enggak, sekolah private lebih berkualitas timbang public school seperti itu. Kalau di sana enggak sama sekali. Nah, ini tanah ini, budaya ini sangat mempengaruhi seperti itu. Jadi akibatnya adalah kalau pamannya memang budayanya tidak memungkinkan, itu paling ada dua kemungkinannya terhadap sebuah pemimpin atau karyawan.
Maka either dia tetap di sana, tapi dia akhirnya terpaksa istilahnya menerima kondisi seperti yang ada, atau dia keluar, gitu. Karena mindset, kembali lagi masalah mindset seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa zaman dulu BUMN itu isinya orang-orang yang birokrasi banget, seperti itu kan. Karena orang yang punya pola pikir yang kayak agile itu nggak bisa di BUMN zaman dulu ya, nggak bisa, gitu kan. Kalau sekarang kan sudah berubah, pola pikirnya sudah berubah gitu kan. Ini kan masa pola pikir. Perusahaannya sama, BUMN, nggak ada yang berubah kok. Bidangnya sama. Contoh namanya PLN. Atau paling gampang, contoh adalah Kereta Api Indonesia. Itu buat saya contoh yang paling baik bagaimana perubahan pola pikir dari sebuah pemimpin, dalam hal itu Pak Jonan, bisa mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Ya kan? Pak Jonan itu pola pikirnya 4 elemen yang kita bicarakan itu ada di Pak Jonan. Nah, bagaimana Pak Jonan bisa membuat perusahaan kereta api Indonesia yang penumpangnya tuh banyak tapi rugi. Bingung kan? Penumpangnya banyak tapi rugi. Akhirnya dan penumpangnya itu nggak karuan perilakunya, akhirnya bisa menjadi perusahaan kayak sekarang ini yang kita lihat. Rapi, bersih, wangi, seperti itu kan, menguntungkan dan profitable. Nah, ini bagaimana seorang pemimpin dengan mindset yang keempat ini dimiliki sama dia, itu bisa merubah, mentransformasi. Seperti itu. Nah, itu satu kekuatan dari pemimpin, bahwa dia bisa mengajak, harus bisa mengajak level-level di bawahnya untuk bersama-sama ke arah yang dia inginkan. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, masalah culture dan masalah konteks ini sangat menentukan. Jadi kalau semuanya kita memiliki atau teman-teman memiliki 4 karakteristik ini, tapi culture-nya, budayanya itu masih mohon maaf perusahaan keluarga yang masih kaku, masih tradisional, nah itu mungkin akan mengalami perang batin nih, konflik batin seperti itu. Tinggal bagaimana kita bisa meyakinkan owner bahwa perlu perubahan, seperti itu. Tapi saya pikir dengan kondisi COVID ini memudahkan secara tidak langsung perusahaan-perusahaan yang tradisional untuk berpikir lebih modern, gitu kan? Karena mereka dipaksa sekali. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini, bahkan kita sendiri sebagai karyawan juga, dan itu sebagai profesional juga dipaksa untuk berpikir lebih kreatif, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman secara dasarnya saja. Nanti saya akan kembalikan ke Mbak Eva, kita mungkin bisa tanya jawab, kita bisa sharing pengalaman, mungkin ada ide-ide baru, atau mungkin ada kasus-kasus yang ada, seperti itu kita bisa diskusikan. Ya, silakan Mbak Eva. Ya, Bapak Ibu semua, kita di sini mau lebih banyak ke diskusi aja mungkin ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Pak Junet, boleh di chat atau enggak langsung aja tanya ke Pak Junet. Jadi kita bisa interaktif secara langsung. Ini sudah ada nih Pak, pertanyaan dibuka dulu ya, pertanyaan dari Bapak Rianto Ituan. Pak Junet, terima kasih untuk materinya. Bagaimana Pak sikap kita jika menghadapi leader yang tidak memiliki atau kurang memiliki atau juga hanya strong di satu atau dua mindset saja Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Eva, ya Pak Rianto dan teman-teman. Baik, satu hal yang mungkin kita harus pahami bahwa tidak setiap orang itu memiliki kapasitas memiliki 4 pola pikir. Jadi ya kita namanya juga manusia. Jadi nggak istilahnya sudah pasti ada bias. Jadi ada orang yang punya pola pikir, oh dia suka tumbuh, berkembang. Jadi istilahnya nih dia suka belajar yang baru. Nah, terus dia adaptif, dia ini ada ilmu baru nih, nih di luar negeri bisnis ini jalan, bisa kita jalan di sini mungkin. Nah, dia adaptif nih, seperti itu. Terus dia juga orangnya ya enterprise, dia juga yang penting untuk kepentingan perusahaan, kita usahakan seperti itu. Tapi orangnya pendendam kadang-kadang. Nah, kalau pendendam tuh dia nggak bisa tuh yang namanya inklusif. Dia kalau udah nggak suka sama orang, udah nggak suka aja udah.
fair, orangnya fair, terbuka, tapi udah nggak suka, itu bisa aja seperti itu. Dan itu suatu yang, mohon maaf kalau bahasa saya, suatu yang manusiawi. Jadi ilmu manajemen itu sebetulnya bukan 1+1 2. Di ilmu manajemen itu 1+1 bisa 10, bisa 3, gitu kan. Tapi bisa juga 1+1 jadi negatif. Seperti itu. Tergantung dari bagaimana cara kita melihat. Nah, kalau buat saya, kalau semuanya kita melihat bahwa, oh, ternyata pimpinan saya ini atau teman kerja saya ini dari keempat sifat ini cuma punya satu mindset. Mindsetnya itu adalah apa? Dia untuk perusahaan dia istilahnya loyal, untuk perusahaan dia memberikan yang terbaik. Saya akan bilang bahwa alhamdulillah dia masih punya satu nih. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan yang satu ini sambil terus mencoba memperkenalkan kepada teman-teman, kepada pemimpin atau kepada rekan kerja kita nilai-nilai yang lain seperti itu. Yang penting kalau buat saya dari sebuah ilmu manajemen, dari sebuah ilmu organisasi itu adalah kepercayaan. Dan sebuah niat tulus. Jadi mungkin kesannya klise, apa sih Pak? Oh, niat tulus apa itu macam. Tapi terbukti. Ketika kita bersifat imparsial, ketika kita mencoba mengambil sikap objektif bahwa oh kita nggak mihak kok, kita lakukan adalah untuk kepentingan bersama. Kita mencoba untuk memberikan yang terbaik dan mencapai yang terbaik. Itu saya yakin jalan itu dibukakan sama Yang Maha Kuasa untuk ke arah situ. Seperti itu. Itu saya yakin sekali. Jadi ketika Bapak ada pertanyaan bagaimana dengan leader yang kurang memiliki atau hanya strong 1-2 mindset, nggak apa-apa, kita optimalkan di situ. Karena dengan demikian, maka kita akan, apa istilahnya, dia akan melihat bahwa, oh ya, memang kita nggak punya konflik of interest apapun juga, dan yang dia lakukan ini, yang kita lakukan ini sebetulnya adalah untuk kebaikan dia juga, seperti itu. Dan ini kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ini kan pola pikir. Pola pikir itu yang saya bilang, selalu ada reinforcement. Nah, di satu sisi, kita harus mencoba melakukan reinforcement kepada pihak yang kita inginkan berubah ini hampir setiap hari. Kenapa? Karena dengan demikian, ketika kita tidak melakukan reinforcement, itu dia akan merasakan kehilangan. Jadi paling gampang mungkin ada cerita ini ada satu orang ini setiap hari. Oh paling gampang ini kisah nyata. Jadi ada satu di Amerika itu ada perusahaan pizza, ada suatu cabang toko cabang pizza, saya nggak tahu pizza apa. Itu every day setiap hari dia menerima pesanan pizza yang sama dari satu orang setiap hari. Jadi setiap hari orang ini saya pesan pizza margarita contohnya, margarita satu kirim ke rumah. Every day dia pesan. Sampai berlangsung hampir tahun 2 tahun. Lalu kemudian yang terjadi adalah selama 2 hari terakhir dia nggak dapat toko ini nggak dapat pesanan. Bingung. Hari pertama nggak ada pesanan, diem. Oh, dia masih nggak sadar. Hari kedua dia klien itu nggak pesan lagi, dia masih belum sadar. Begitu hari ketiga dia baru sadar loh. Kayaknya ini yang dulunya pesan ini nggak pernah pesan. Kenapa nih? Yang dia lakukan dia dial 911, dia cerita ini klien saya, konsumen saya itu pesan pizza setiap hari dari tempat saya. Itu selama hampir setahun lebih. Sekarang itu 3 hari dia nggak pesan. Bisa nggak dicek ke lokasinya? Ini alamatnya di sini. Dicek ternyata dia kena heart attack. Dia sempat istilahnya memang harus dibawa ke intensive care unit. Nah, ketika ini pola yang ingin saya sampaikan adalah ketika itu pola perilaku itu kita reinforcement tiap hari atau setiap saat, terus kita berhenti, maka yang awalnya itu orang yang di-reinforce itu tidak sadar, akhirnya sadar. Gitu. Sehingga akhirnya mungkin dia bilang, kok kamu kayaknya udah seminggu ini nggak ngingetin saya tentang ini ya, kenapa? Kamu udah frustasi atau udah apa? Seperti itu. Nah ini kalau bahasa saya. Kembali lagi, memang lama, memang lambat. Karena apa? Karena ini penanaman alam bawah sadar. Seperti itu. Ini bukan sesuatu yang ibaratnya tindakan yang ketika dipaksa untuk bergerak dia berubah. Enggak bisa. Karena kalaupun dilakukan seperti itu, maka sifatnya temporer. Percaya sama saya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah ikut training atau mungkin mohon maaf kalau yang muslim pernah
haji atau pernah umroh, begitu kita di depan Ka'bah, wah udah kita nangis-nangis, wah kita insaf, kita berubah, seminggu begitu pulang itu masih kita pertahankan. Tapi saya yakin 3 bulan pasti udah ada yang kendor. Pasti itu ada yang kendor, yang dulunya sholatnya begitu azan langsung ke masjid, 4 bulan, 5 bulan kemudian, di rumah aja deh, gitu kan. Nanti aja deh, mundur dulu deh waktunya. Kenapa? Karena ini masalah pola pikir. Reinforcement perilaku itu bisa konsisten kalau terus-menerus diingatkan seperti itu. Nah, ini kembali lagi mindset sama seperti itu. Baik, seperti itu kalau menurut pertanyaan saya. Apa jawabannya? Oh, banyak banget yang nanya ini. Nah, iya benar, Pak. Pak Rianto, semoga terjawab ya, Pak ya, untuk pertanyaannya. Nah, Pak, ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Bapak Radian. Apa langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan 4 mindset itu, Pak, ke lingkungan perusahaan kita agar menjadi budaya yang baru? Baik, jadi ada pertanyaan dari Pak Radian, itu ya mengimplementasi 4 mindset, itu saya kira bisa hampir sama dengan pertanyaannya Pak Rizky Angga, cara melawan old culture yang kurang baik gitu kan. Terus, nah, lalu juga nanti ada juga pertanyaan yang sifatnya yang tadi ini yang leader yang tidak pernah menerima kritik sehingga menimbulkan konflik internal, ya kan. Lalu juga mengubah paradigma suatu gaya kepemimpinan yang sudah terlanjur tidak disukai bawahan. Nah itu hampir sama saya kira pertanyaannya. Lalu pertanyaan yang dari Pak Dwi Cahyo ya, ini style mana atau gaya kepemimpinan mana yang lebih baik dalam sebuah tim di antara delegatif, coaching atau direktif, dan untuk mempertahankannya kiat-kiat seperti apa? Baik. Jadi kita bagi menjadi 2 pertanyaan besar. Saya akan menjawab pertanyaannya Pak Dwi Cahyo dulu. Jadi style mana atau gaya kepemimpinan mana yang lebih baik antara delegatif, coaching maupun dalam direktif. Yang pertama buat saya gini, delegatif, coaching maupun direktif itu kalau buat saya itu seperti kalau selamanya kita dalam paling gampang kita dalam beribadah. Ya, kalau di Islam mana yang lebih baik, sholat, zakat, puasa? Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab, mana yang lebih baik gitu kan. Gitu. Sholat aja bagus, karena yang di pertama kali, tapi puasa bagus, zakat bagus. Atau kalau di agama lain, atau kita bilang, mana yang lebih baik, ibadah kepada Tuhan, atau kita berbuat baik kepada manusia, mana yang lebih baik? Pertanyaan seperti itu. Jawabannya kan tergantung. Ketika waktunya hari Minggu kita harus ke gereja, ya paling baik ke gereja. Tapi ketika kita di hari lain, kita bisa bantu orang lain. Ketika kita ngeliat ada orang miskin, fakir miskin, atau orang nggak punya lewat rumah kita punya sesuatu, kita kasih, itu lebih baik. Jadi pertanyaannya mana yang lebih baik, itu tergantung kondisi. Kondisi ini apa? Kondisi ini juga tergantung dari kondisi yang dimaksud adalah kondisi secara eksternal, secara environment, juga kondisi dari karyawan kita atau rekan kerja kita. Contoh, kalau kita punya contoh saya ini sekarang lagi megang sebuah klien klinik. Kliniknya ini dia punya hampir 30 klinik tersebar di Indonesia. Nah, human resource-nya ini kualitasnya tuh tidak saya nggak bilang jelek ya, rendah ya. Jadi kualitasnya bukan kualitas kelas 1. Itu kualitas kelas 3 seperti itu. Yang mau dibayar di bawah UMR. Seperti itu. Jadi kualitasnya bukan kualitas utama nih. Nah, jadi apakah mungkin gaya delegatif maupun coaching itu berhasil? Mereka nggak pernah kerja di tempat lain kecuali kerja di tempat terus, sehingga mereka nggak pernah melihat bagaimana sebuah klinik dikelola secara modern, nggak pernah. Masih nerima uangnya kalau pasien datang bayarnya pakai cash, disimpan di dalam kotak, ya, tempat cash, tempat deposit waktu itu, habis itu 2 hari sekali mereka pergi ke bank atau diambil uangnya, masih pakai pencatatan, nggak pakai komputer, seperti itu. Nah, kondisi seperti ini kalau kita sebagai pemimpin kita bilang, ya saya delegasikan kamu itu, pasti berantakan.
pasti nggak akan berhasil. Kenapa? Karena kondisinya adalah human resource-nya itu tidak memungkinkan untuk melakukan coaching, tidak memungkinkan untuk melakukan delegasi. Sehingga harus didirektif dulu. Kadang-kadang gini, karyawan itu tidak bekerja dengan baik, bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka tidak pernah diajarkan bagaimana bekerja dengan baik. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu, direktif itu utama. Seperti itu. Direktif itu lebih baik. Kenapa? Karena kita mau nggak mau, sorry, ibaratnya ketika kita harus pakai tangan dingin, tangan besi. Udah nggak usah mikir apa-apa. Contoh paling gampang, kondisi sekarang nih, saya waktu pernah megang sebuah klien, di mana itu brand-nya sudah turun, brand image-nya turun, penjualan drop segala macam, terus punya banyak cabang, tapi nggak menghasilkan. Ada yang 1 bulan cuma menghasilkan 10 juta, omset 10 juta 1 bulan, ada yang cuma 3 juta. Nah, pada saat seperti itu, kita nggak bisa mengharapkan untuk, ayo kita kumpul bareng-bareng, apa yang bisa kita lakukan memperbaiki, nggak bisa. Kita harus direktif, kita harus, nggak, begini, ini di-cut, ini dipotong, ini nggak ada, ini ditutup, yang toko ini ditutup, toko ini ditutup, harus ada PHK, segala macam, itu direktif. Tapi pada saat kita punya rekan kerja atau anak buah atau organisasi yang pendidikannya tinggi, ya kan, mereka punya dimensi-dimensi untuk bisa tumbuh, untuk bisa beradaptasi. Nah, itu kita lebih baik delegatif, karena kalau kita melakukan direktif, mereka pasti ya istilahnya seperti di pertanyaan ini, bahwa kalau mau one man show nggak akan bisa jalan. Contoh adalah organisasi-organisasi startup. Anak-anak muda sekarang ini nggak bisa kita sifatnya direktif. Mereka lebih ke delegatif dan coaching. Kenapa? Karena mereka udah nggak mikir. Anak muda sekarang kan, ya kalau lingkungan kerjanya nggak enak, mereka pindah. Tidak seperti zaman saya gitu kan, yang alhamdulillah dapat kerja nih, loyal. Nah, anak muda sekarang kan enggak. Gampang kok nyari kerja. Seperti itu. Nah, ini lebih ke direktif. Nah, untuk mempertahankannya, apakah itu ya kembali lagi, harus day by day, harus hari ke hari. Jadi kalau selamanya ibaratnya, kalau di awal-awal meeting tuh bisa seminggu 2 kali, lama-lama jadi seminggu sekali, lama-lama kalau udah bisa dilepas 2 minggu sekali, terus sebulan sekali, seperti itu. Atau terakhir, nah itu seperti itu. Jadi semuanya situasional, yang penting adalah pengulangan. Jadi sampai pola itu sampai perilaku itu terbentuk, nah baru kita bisa melakukan next step lagi. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan dari Pak Dwi Cahyo. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang lainnya, bagaimana melawan kultur perusahaan yang kurang baik, bagaimana bisa menghadapi pemimpin yang nggak bisa menerima kritik, seperti itu. Nah, kalau buat saya sebetulnya itu tergantung dari kita. Saya bukannya bersifat idealis atau apa, saya cuma mencoba bersifat pragmatis. Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa ya emang sih ini bos gue nggak bisa terima kritik, ini segala macam, tapi ya udahlah, mau diapain lagi. Ada yang seperti itu. Tapi kalau kita ingin, ada juga orang yang nggak bisa, kita harus mengubah ini semua. Bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi juga untuk kepentingan dia pribadi. Karena kalau menurut saya, setiap individu itu pada dasarnya baik. Mungkin dia menjadi tidak baik, menjadi sinis, karena dia punya pengalaman yang tidak baik. Seperti itu. Jadi kalau saya selalu jadi saya nggak percaya sama orang yang DNA-nya negatif, itu nggak, saya nggak percaya. Pasti ada satu titik dalam hidupnya yang membuat dia jadi sinis. Ada satu titik di mana dalam hidupnya dia menjadi sifatnya direktif. Udah, pokoknya cara saya aja, jangan cara yang lain. Pasti ada titik di mana seperti itu. Dan ini memang jadi acaranya sedikit psikologi, gitu kan. Jadi agak sedikit main psikologi seperti itu. Tapi intinya kalau bahasa saya adalah kita nggak akan bisa merubah orang lain atau keadaan kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Jadi kita akan mulai dari kita. Jadi kalau Agim bilangnya kan mau beramal dari mana? Ya dari diri sendiri saat ini, dari sekarang, dari diri sendiri, seperti itu kan. Jadi saya pikir sama. Kita coba, intinya begini.
kita mencoba untuk menerapkan 4 pola ini dalam diri kita. Kita terapkan, dan kita coba men-share, baik dari sisi perilaku maupun dari sisi bicara gitu kan, sharing pendapat maupun sharing perilaku pada sebuah organisasi. Seperti itu. Saya selalu percaya, mungkin saya naif, tapi selalu percaya, yang namanya intan mau ditaruh di cincin, mau ditaruh di kubangan got, itu tetap intan, tetap berlian, gitu kan. Dan orang yang tahu value dari itu, meskipun itu di got, dia akan bilang itu barang mahal, dia akan ambil. Tanpa harus ditaruh di cincin, tanpa harus ditaruh di display, seperti itu. Nah, yang penting kalau buat saya adalah kita jadi berliannya. Mengenai masalah kita nanti ditempatkan di mana, itu udah urusan yang di atas, bukan urusan saya. Kalau saya selalu mikir seperti itu. Kita jadi itu dulu. Karena saya yakin nggak akan mungkin barang yang baik bercampur dengan barang yang buruk. Tapi tidak berarti kita harus mengusahakan kita barangnya kita baik, kita mengusahakan kita nyari menjauhi barang yang buruk. Enggak juga. Seperti itu. Karena buat saya masing-masing kembali pada individu. Ada individu yang kuat meskipun dia di lingkungan yang mungkin leadernya nggak pernah bisa kritik, nggak bisa macam, tetap kuat. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang seperti yang tidak bisa nerima kritik, ini segala macam, begitu kita tidak ada, atau begitu kita pokoknya nggak masuk seminggu atau nggak masuk 3 hari, seperti begitu kita nggak ada, dia akan secara alam bawah sadar dari consciousnya juga mikir, waduh, ada yang kehilangan, seperti itu. Jadi kalau buat saya, bagaimana caranya? Mungkin agak klise, buat saya sih simple. Kita tunjukkan aja dalam diri kita. Nih, seperti itu. Terima nggak terima, lihat nggak terima, lihat tidak lihat, silakan. Tapi kita tunjukkan dulu. Gitu. Karena nanti pasti resonansi ini akan terkena. Jadi kalau ilmu fisika kan ada resonansi. Nah, semakin kita memperkuat kita, semakin resonansi kita semakin kuat. Begitu semakin kuat, maka mungkin dulunya batu yang kena resonansi lemah nggak apa-apa, sekarang begitu kena resonansi yang kuat, atau mungkin resonansi kita itu diperkuat oleh resonansi teman-teman kita yang lain yang terpengaruh oleh kita, jadi lebih kuat lagi. Nah, akhirnya batu yang tadinya nggak bergerak karena resonansi kita, jadi bisa bergerak atau bergetar karena resonansi dari kita dan teman-teman. Sederhana itu sebetulnya buat saya. Gitu. Kalau dibilang, wah bisa lama dong waktunya. Ya saya bilang, ini pola pikir. Seperti itu. Jadi, contoh paling gampang ini COVID ini. Sekarang COVID ini, oh ya, mungkin orang-orang yang keras-keras seperti itu, yang one man show, ya sudahlah kita work from home. Ya udahlah kita ini segala macam. Tapi bisa jadi Bapak Ibu sekalian, begitu COVID ini selesai, mereka balik ke pola yang lama lagi. Secara tidak sadar, akan balik ke pola yang lama lagi. Karena sifatnya itu apa? Pemaksaan atau reinforcement-nya itu bersifat tidak merubah pola pikir, tapi merubah perilaku saja. Perilakunya bisa berubah, tapi pola pikirnya masih belum bisa berubah. Dia terpaksa melakukan seperti ini, kenapa? Karena memang terpaksa. Kondisi tidak memungkinkan. Tapi kita kondisi yang memungkinkan, mungkin dia balik lagi. Nah, itu kan manusiawi sekali sebetulnya. Jadi nggak salah juga, nggak bisa disalahkan, itu manusiawi, itu soal yang biasa. Nah, tugas kita ya kembali lagi memberikan resonansi tersebut. Itu kalau dari pertanyaan buat saya. Jadi kalau ada pertanyaan yang bagaimana caranya seperti itu, kita mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah akan ada perubahan. Seperti gaya kepemimpinan yang sudah terlanjur tidak disukai bawahan. Saya akan bisa memberikan suatu, bukan kepastian ya, tapi sebuah predikamen bahwa kalau kita punya pemimpin yang kita nggak suka gayanya segala macam, terus kita protesnya dengan keras, itu makin memperkuat gaya kepemimpinan dia yang tidak kita sukai. Itu saya yakin. Jadi kalau ada orang otoriter, terus kemudian kita sebagai anak buah nggak suka dengan gaya otoriternya, terus kita menunjukkan saya nggak suka, saya nggak ini segala macam, yang terjadi adalah bahwa dia akan semakin otoriter. Karena yang keras nggak bisa dilawan dengan keras.
Yang bisa ngelubangin batu itu bukan air bah, tapi tetesan air yang pelan-pelan. Yang terus kontinu. Terus. Pasti batu itu akan bolong. Itu kalau menurut saya. Jadi caranya gimana mengubahnya? Ya, kalau saya ya berusaha sebaik mungkin, bekerja sebaik mungkin dengan paradigma yang ada, dengan pola pikir yang ada, dengan program yang ada, sambil menunjukkan pelan-pelan bahwa kita nggak akan bilang gaya kepemimpinannya dia itu salah gitu, tapi kita nggak suka. Gitu kan. Syukur-syukur kalau mamanya orangnya adalah orang yang bisa diajak bicara secara dewasa kan enak. Gitu. Kita kasih contoh-contoh yang simpel seperti itu. Tapi kembali lagi, mungkin kesalahan kita sebagai profesional itu adalah kita melakukan suatu tindakan berharap bahwa tindakan itu bisa merubah ke satu tempat. Ini seringkali nggak terjadi. Dan kalau itu tidak terjadi, kita juga nggak boleh frustasi. Karena kalau buat saya, result itu penting, tapi proses itu jauh lebih penting. Jadi buat saya seperti proses itu jauh lebih penting daripada resultnya. Karena kalau selamanya butuh result tanpa proses seperti itu, seperti orang yang naik haji ini, kan? Prosesnya cuma naik haji, resultnya begitu selesai dari haji, ibadahnya bagus, tapi prosesnya nggak dipertahankan, sehingga mungkin 4 bulan lagi balik lagi ke perilaku yang salah, perilaku yang nggak benar lagi, gitu. Karena cuma sesaat. Nah, sedangkan proses ini lebih utama, lebih melelahkan, tapi lebih hasilnya insya Allah jangka panjang lebih baik. Saya belum pernah melihat pemimpin atasan saya, bos-bos saya dulu yang menghasilkan resultnya positif tanpa proses yang panjang dan proses yang melelahkan. Saya nggak lihat. Alhamdulillah saya pernah kerja dengan Bu Rini Sumarno, saya pernah kerja dengan Pak Sandi Uno, ya kan, dengan Pak Rosan, Dubes Amerika sekarang. Mereka itu mengalami proses yang luar biasa. Justru proses itu yang memperkuat pola pikir dan perilaku mereka. Jadi nggak ibaratnya kalau buah itu nggak karbitan. Kalau karbitan gampang, taruh selesai matang. Tapi nggak karbitan. Matangnya matang benar, enak seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian, Mbak Eva. Jadi kalau ditanya, ya itu jawaban saya. Bahwa mulai dari kita dulu, kita perbaiki diri kita, biarkan kita beresonansi. Gitu. Sehingga kita memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, insya Allah manfaat itu akan beresonansi kepada orang lain akan beresonansi, semua resonansi semua jadinya. Seperti itu. Itu. Terima kasih Bapak Mbak atas pertanyaannya. Ya, saya berikan ke Mbak Eva. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Tadi udah sekalian dijawab ya. Nah, masih ada nih waktu kita untuk tanya jawab. Ada lagi nggak nih Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin bisa secara langsung nih ke Pak Junetnya, silahkan ya. Boleh diaktifkan untuk audionya. Ya, mungkin masih menunggu nih Pak, ada lagi pertanyaan. Pak Junet, terkadang tuh saya melihat saya itu bisa Pak ditunjuk sebagai pemimpin, gitu ya Pak ya. Namun terkadang ada juga pikiran yang bilang, aduh saya belum mampu deh untuk itu. Bagaimana sih Pak caranya agar bisa mengembangkan diri agar menjadi seorang pemimpin, gitu Pak. Yang pertama, jalankan saja tugasnya sebaik mungkin gitu kan semampu kita. Yang kedua, jangan segan-segan untuk bertanya karena bisa jadi orang yang kita bawa, ya orang yang kita pemimpin, orang yang bawahan kita ini bisa jadi orang yang lebih berpengalaman. Jadi jangan mohon maaf, jangan sok tahu. Jadi bertanya aja. Justru dengan bertanya kepada bawahan menunjukkan sifat kita yang rendah hati. Bukannya bodoh, enggak, tapi sifat kita yang rendah hati. Kita bertanya seperti itu. Nah, justru dari situ kita kan insya Allah bisa mendapatkan empati dari bawahan yang kita pimpin. Terus yaitu kerjakan sebaik mungkin tugasnya, ya kan. Lalu banyak bertanya kepada orang yang punya pengalaman di situ. Terus ya banyak belajar, banyak membaca. Kalau buat saya yang penting adalah detail, lalu juga melihat kegiatan kita itu sebagai satu pola, sebagai suatu pola. Jadi kita belajar.
seperti itu. Jadi melihatnya juga harus dalam arti dalam helikopter view dulu ngelihat, oh, soalnya kita jadi pemimpin sebuah proyek gitu kan, kita lihat ujung yang pertama apa, awal, ujung akhirnya seperti apa. Apa saja yang perlu kita siapkan. Nah, itu kan. Terus kayak perlu dapat resources dari mana saja. Dukungan dari siapa saja. Dan yang paling utama adalah bahwa pemimpin itu berhasil kalau didukung oleh yang dipimpin. Itu penting buat saya. Jadi jangan sampai melupakan yang dipimpin. Karena sebetulnya ya kita cuma sendiri. Nggak mungkin kita ngerjain semua aktivitas kan. Dan yang terakhir mungkin yang utama juga adalah kita mengkomunikasikan kita mau kemana. Jadi kita ngomong ke anak buah kita ngomong ke perlu kita pimpin bahwa, saya mohon maaf, saya menjadi ditunjuk, gitu. Bukan maunya saya ditunjuk, gitu kan. Terus kita akan bawa ini ke sini. Langkahnya seperti ini. Sehingga yang dipimpin pun tahu mau kemana arahnya. Nggak nebak-nebak. Seperti itu. Jadi jangan sampai membuat mereka dalam kebingungan juga. Seperti itu. Itu kalau bahasa yang Mbak Eva. Yang kita lakukan. Kalau dibilang apakah setiap orang sudah siap jadi pemimpin, ya nggak ada yang siap. Nggak ada yang siap. Semuanya proses, semuanya perlu belajar sih. Oke, thank you Pak penjelasannya. Ini ada lagi nih Pak ya. Sekarang kan kita lagi ada PPKM nih Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak kita nih sebagai tim leader bekerja dan terus membuat semangat tim kita Pak di saat kondisi nggak menentu seperti ini? Ya, pertama sering-sering aja Zoom. Sering-sering Zoom. Yang kedua, manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Artinya kita umpamanya kita ada grup WA gitu kan, grup WA grup untuk apa gitu. Nah, sering-sering sharing informasi. Jadi tetap komunikasi kepada mereka itu penting. Karena kalau udah dicuekin 2-3 hari udah bisa putus tuh. Seperti itu kan. Mereka tetap diingatkan. Tapi dengan cara yang baik, maksudnya komunikasi, kasih informasi-informasi tentang ini jalannya ditutup nih, seperti itu. Atau ini gimana nih kondisinya, keluarga sehat nggak? Seperti itu, tanya aja seperti itu. Nah, tapi juga sambil mengingatkan bahwa meskipun ini work from home, nggak berarti ini liburan kan, seperti itu. Ini work juga seperti itu. Ini kan kerja sebenarnya. Jadi kalau bahasa itu, jadi memang harus kita harus sering-sering komunikasi. Dan komunikasi itu kan nggak berarti harus Zoom setiap hari, Zoom nggak juga. Gitu. Kita bisa aja pakai WA cuma ngasih kayak artikel lucu. Sering kali saya dapat informasi kayak gitu kan, jadi adalah dagelan-dagelan yang kayak kalau saya teman-teman SMA saya gitu kan, dagelan-dagelan kayak begitu, atau teman-teman kantor ngasih informasi yang kayak kemarin itu, oh ini vaksin gratis untuk anak-anak di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu kan suatu bentuk untuk saling meremind. Gitu. Memang ya ini kayak saya kira yang bisa mengambil manfaat paling besarnya dulu pacarannya LDR. Nah, yang long distance relationship tuh udah istilahnya udah paham yang kayak begini-begini. udah nggak masalah seperti itu. Oke Pak, Jonet ini ada pertanyaan terakhir ya di sesi kali ini karena waktunya sudah mau habis juga. Pertanyaan terakhirnya itu Pak, bagaimana sih Pak caranya agar kita Pak memiliki rasa empati sebagai tim leader, terutama ya Pak dalam menghadapi kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Silakan Pak. Ya, itu pertanyaan yang sulit juga ya, gimana caranya bisa memiliki empati ya. Kalau buat saya, cara untuk kita punya empati sebagai tim leader itu mungkin dengan melihat yang di bawah. Jadi melihat yang orang-orang yang unfortunate people gitu lah, orang-orang yang tidak seberuntung kita. Di situ, jadi kalau kita terlalu sering melihat ke atas, itu kan nggak akan bisa menimbulkan empati, karena akhirnya kalau kita selalu melihat ke atas, kita jadi kurang bersyukur. Karena melihat atas tuh, wah nih orang tangga saya udah segini, jadi kita kurang bersyukur. Nah, empati itu kan baru bisa muncul kalau ada rasa syukur. Nah,
untuk bisa bersyukur, ya mau nggak mau, kalau buat saya kita harus melihat yang di bawah, oh masih untung saya bisa makan, maksudnya gitu seperti itu. Jadi masih seperti itu. Nah, dari situ kita akan bisa memahami orang-orang di bawah kita. Kita akan bisa berempati. Ya, bukan excuse ya, bukan nyari alasan segalanya enggak, cuma kita bisa berempati dengan empati yang tulus ya, yang benar, gitu, yang ikhlas seperti itu. Jadi kalau buat saya seperti itu. Jadi caranya apa? Dengan melihat yang ke bawah. Kita coba melihat sekeliling kita yang di bawah, yang istilahnya kurang beruntung atau kita punya karyawan level-level yang bawah, ya kan? Kita tanya tentang keluarga mereka, kita cerita tentang keluarga kita seperti itu. Nah, dari situ kan kita akan muncul yang namanya, oh ternyata apa namanya hidup saya ini we are blessed seperti itu. Nah, dari situ akan muncul empati. Kita akan lebih memahami orang lain, gitu kan? Karena ya tidak semua orang punya jalan seperti jalan yang kita lalui seperti itu. Itu Mbak. Jadi coba untuk lihat ke bawah. Atau kalau mamanya kita ini karena WFA ya, tapi kalau kita udah normal itu mungkin ya kita mungkin biasa makan di mana, coba aja ikut makan bareng sama staff. Mungkin mereka makan di warteg, ikut aja makan di warteg sehari, gitu kan. Atau mereka mungkin bawanya bawa makan sendiri, makannya di kantin, gitu kan. Ya kita juga coba bawa sendiri makan di kantin, dan lihat. Karena kalau tanpa melakukan seperti itu, nggak mungkin empati itu muncul. Seperti itu. Karena empati itu muncul bukan untuk dipelajari, tapi untuk dirasakan. Dan untuk bisa dirasakan, kita harus merasakan. Kita harus berada di antara mereka untuk bisa merasakan itu. Begitu Mbak Eva. Oke, terima kasih Pak. Ini udah masuk sesi terakhir. Pak Junid ada closing statement Pak untuk VLS kali ini. Silakan Ya, Pak. kalau buat saya closing statement-nya sebenarnya sederhana bahwa kita udah belajar, kita udah melihat sharing ada 4 pola pikir yang bisa membawa kita ke dalam sebuah keberhasilan dari seorang pemimpin. Yang penting buat saya itu bukanlah hasilnya, oh kita udah punya atau belum, gitu kan. Tapi kita ingin punya atau tidak punya itu sebetulnya masalah penguatan. Jadi reinforcement itu sangat penting. Jadi nggak ada artinya kalau oh ya kita punya kita tahu ada empat pola pikir yang krusial, tapi kita tidak mencoba untuk memperkuat pola pikir tersebut. Nah, caranya memperkuat itu dengan apa? Ya dengan kembali lagi dengan melakukan terus-menerus. Gitu. Karena ini kita bicara masalah pembiasaan. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan pola pikir seperti ini, kasarnya mungkin ya, kalau pamannya Bapak Ibu pernah ada yang di MLM gitu kan, bangun pagi langsung ngelihat mobil mewah, rumah mewah. Langsung kan, habis itu pola pikirnya langsung tanam tuh. Oh iya, itu tujuan saya. Sama, bangun pagi, oh saya harus terbuka. Saya harus tidak ada masalah tidak bisa diniin. Saya harus belajar yang baru hari ini. Nah, itu terus. Nah, lama-lama itu kan jadi pembiasaan. Nah, jadi mempermudah kita untuk bisa mengubah perilaku, mengubah gaya kepemimpinan kita menjadi lebih adaptif, lebih bisa lebih mendelegasikan, lebih terbuka. Gitu. Jadi bangun tidur jangan terus mandi, gitu. Bangun tidur lihat itu baca dulu tuh. Oh ya ini baru jalan. Seperti itu. Itu Mbak Eva kalau bahasa saya. Jadi kembali lagi ini kita bicara mindset dan mindset ini sifatnya itu subtle, sifatnya itu lembut, halus, tidak terlihat. Gitu kan? Jadi mau nggak mau harus mohon maaf kalau kita bahasanya itu selain dilakukan itu harus diomongin. Jadi istilahnya kalau saya Muslim dan saya yakin yang di teman-teman yang non Muslim juga sama. Berdoa itu nggak cuma dalam hati diomongin juga nih supaya telinga kita mendengar, karena telinga kita mendengar masuk nih ke otak. Nah kalau dalam hati doang belum tentu masuk ke otak, di dalam hati ngomong, didengar telinga, masuk ke otak, akhirnya otak kita berubah nih mindsetnya seperti itu. Jadi itu yang dilakukan terus saja setiap hari. Kalau Ustadz Yusuf Mansur 40 hari akan ada perubahan ya, mungkin hampir sama kayak gitu juga, 40 hari akan ada perubahan, dan insya Allah setiap hari kita lakukan 40 hari pasti ada perubahan seperti itu.
Baik itu Mbak Eva. Untuk materi ini terima kasih Pak Junet. Semoga apa yang sudah dipaparkan Bapak tadi bermanfaat ya bagi Bapak Ibu yang join di webinar kali ini. Rekan-rekan, kami tunggu lagi untuk join webinar kami di lain waktu setiap 2 minggu sekali, atau bisa juga nih akses ke YouTube channel kami untuk melihat video-video yang dimiliki oleh Foster Ambridge Indonesia. Di YouTube itu ada, selain ada VLS, kami juga ada program Connecting Time yang dimana isinya itu interview dengan para narasumber yang merupakan praktisi, di mana kita bisa sharing ilmu juga dengan beragam topik. Semoga dapat menambah insight rekan-rekan semua. Rekan-rekan juga bisa meninggalkan komentar di YouTube berupa saran mengenai topik apa sih yang ingin dibahas di webinar selanjutnya atau juga di Connecting Time selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Foster Ambridge Indonesia untuk mendapatkan update-update terbaru dari kami. Nanti linknya akan dibantu share untuk sosial medianya, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang tadi dari awal saya sudah minta tolong untuk mengisi survei ya untuk Velas hari ini. Terima kasih. Nantinya akan kami kirimkan giveaway. Kami ada giveaway itu berupa virtual background yang mungkin bisa dipakai saat nanti meeting di kantor atau bertemu virtual nih dengan teman-temannya. Oke, mau mengingatkan lagi, kami menginformasikan virtual learning session ini rutin ya, setiap 2 minggu sekali kami lakukan di setiap hari Rabu dari jam 10 sampai jam setengah 12 siang. Jangan lupa untuk saksikan dan bergabung kembali di virtual learning session 2 minggu ke depan, di hari Rabu tanggal 28 Juli. Temanya menarik nih, bagaimana how to deal with difficult people yang akan dibawakan oleh Bapak Ubaidillah Anwar, CSC CPT. Untuk sesi kali ini, kita sudah di penghujung acara. Saya Eva dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini. Kiranya webinar ini dapat bermanfaat ya bagi rekan-rekan semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih Mbak Terima Eva. kasih Mbak Terima Eva, Pak kasih. Junet. Terima kasih Terima semua. kasih Sehat-sehat. semua. Iya. Jaga kesehatan. Sehat-sehat, terima kasih.